mol. Nah, seperti itu. Sampai sini paham nggak? Nah, berarti nanti kalau N2C2H4 ini kita ketahui, berarti kita masukin ke persamaan ini. Kan NC2H4 awalnya kan 0. Berarti ini diketahui, N2 diketahui, berarti S1 diketahui. Ya, sampai sini paham nggak? Sampai sini ya. Ibu mau nanya. Ya, silakan. Yang di etana yang C2H6 yang 1 dikurang 0,511 satunya dari mana ya? 0,1. Iya, Itu 1. konversi itu kan 100%. Iya. Itu kan ya, kalau misalnya dia terkonversi 50,1%, berarti sisanya yang tidak terkonversi kan. Oke. Makasih, Bu. Ya, jadi kan ini anggap 1 dikurang 0,501 ya, yang tidak bereaksi. Ya, baik, terima kasih. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Udah paham ya? Jadi kita ketahui bahwa mol etilennya ya, mol etilen yang terbentuk itu 40,035. Dari mana? Dari informasi yield ini. Yield etilennya berapa? 0,471 ya. Jadi yield itu sama dengan produk yang diinginkan, dalam hal ini adalah C2H4 yang mau kita cari karena yieldnya dari ketahui etilen, berarti produknya pasti produk etilen ya. Dibagi dengan umpan kuncinya, umpannya ada C2H6 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi. Karena di sini sudah diketahui N2-nya, N2C2H4 ya. N2C2H4 ini diketahui sebesar 40,035 mol. Maka kita bisa masuk ke persamaan ini ya, samaan 2 ya. Samaan 2 tadi N2C2H4 ya, itu sama dengan NC2H4 awal ditambah dengan E1 ya. Nah, ini sudah kita dapat tadi 40,035 dan C2H4 awal ini nggak ada di dalam reaktan. Kita tahu S1, jadi kita ketahui S1-nya berarti 40,035 mol. Oke? Nah, S1 diketahui, kita bisa 1 sudah diketahui ya. Berarti kita bisa cari dari persamaan ya. Ini kita anggap ya, S1 diketahui berarti E2 juga bisa diketahui dari persamaan ini ya. Misalnya ini kita Ibu tulis persamaan 6 ya. Ini ya. Hasilnya dari persamaan 6. Berarti kita masuk ke persamaan 6, dari persamaan 6 misalnya tadi diketahui dari perhitungan 42,415 mol ya, itu sama dengan 85 dikurang ya E1 ya dikurang E2 tadi ya, persamaannya ini ya yang kita dapatin ya, 85 kurang E1 kurang E2 ya, 42,415 sama dengan 85, E1 nya diketahui 40,035 dikurang E2. Nah, E2 nya itu sama dengan, tinggal kalian kurangin kan, berapa ini jadinya? 42, 2 koma ya,
2,55 mol. E2 diketahui berarti kita bisa mengetahui seluruh komposisi produk. Ya, seluruh komposisi produknya kita bisa ketahui. Jadi dari sini kita bisa ketahui komposisi, ini diketahui, ini ketahui. Sekarang kita masuk ke komposisi produk. Komposisi produknya ada yang macam tadi ya, ini komponennya ya, N1, C2H6 tadi ya, N2, C2H4, N3, apa N3-nya tadi? H2, N4-nya itu CH4, N5-nya adalah inert. Produknya apa saja? Produknya jumlah mol yang sudah kita hitung tadi berapa saja? Di sini sisanya bisa kalian lihat ya. Sisa dari nih C2H6 42,415 ya, ini ya sisanya. Itu kalian masukkan di sini 42,415 mol. Kemudian C2 H4 sisa itu adalah 40 yang masuk ke dalam produk, yang ada dalam produk ini sekitar 40,035 mol. Kemudian H2-nya, ini kalian tinggal kurangi nih H2. H2 awal nggak ada 0, berarti E1 dikurang E2. E1 dikurang E2 berarti E1 dikurang E2 berarti 40,035 dikurang E2. E2-nya 2,55, berapa jadinya? 37 ya? 37,4 berapa ya? Coba kalian kurangin itu berapa? 37,485. 485 mol. Nah, NH4 kalian lihat lagi. NH4 dalam produk itu sama dengan NH4 awal ditambah 2E2. Ini kan 0 ya awalnya. Berarti 0 ditambah 2E2. 0 ditambah 2 dikali E2, 2,55. Berarti ini 5,2 ya? 5,2 mol. Kemudian inert ini sama, masuk dan keluar itu sama jumlahnya ya. Inertnya di sini 15 mol ya. Karena 15% berarti 15 mol. Nah, ini tinggal kalian jumlahkan. Jumlahnya total molnya berarti di sini 140 ya, 140,135 mol ya. Nanti berarti ini fraksi yang ditanya komposisi molar ya. Komposisi molarnya dalam bentuk persen ya. Dalam bentuk persen berarti ini tinggal kalian bagi aja 42,415 dibagi dengan 140 ya, berarti sini 30,27%, sini 28,57%, di sini 26,75% ya, di sini 3,71% dan inertnya 10,70%. Ini jumlahnya 100%. Di sini paham ya? Sampai ini ada yang mau ditanyakan? Halo?
Udah paham belum ini? Ada yang mau ditanyakan nggak? Ibu punten Bu, Ya, silakan. buat yang 5,2 mol untuk N4 CH4 itu dari mana ya Bu? 5,2 mol. Ini kan mol mula-mula kan dari sini ya. Jadi NCH4 dalam produk dari reaksi ini ya, NCH4 awal ya ditambah dengan 2 dikali dengan yang bereaksi pada reaksi yang kedua kan. E2-nya tadi kan kita udah dapet ya, E1-nya udah dapet, E2-nya kita dapet. Berarti kan dari sini ya. Maksudnya yang ini ya, dari 2 ini. 2 ini adalah E2 ini. E2-nya. Kan NCH4 itu kan ini rumusnya. CH4 CH4 dalam produk itu adalah CH4 awal mula-mula ditambah dengan 2 dikali E2 yang bereaksi pada reaksi 2. E2-nya kan sudah diketahui, sudah dicari. Ya. Berarti tinggal 2 dikali 2,5. Gitu, paham nggak? Halo? Gimana? Masih belum paham? Bu. Udah paham belum? Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ibu punten mau nanya. Tadi komposisi molar itu dapat dari mana ya, Bu? Komposisi molar. Ini dibagi mol ini dibagi dengan mol total. Komposisi molarnya ya 42,41 kan kalau komposisi molar ya atau persen molar itu awal ini komponen dibagi dengan totalnya. Kan di dalam produk itu ini kandungannya. Ya, kandungannya ini berarti kalau kalian jumlahkan totalnya segini. Untuk komposisi molar masing-masing komponen tinggal dibagi aja dengan totalnya. Ya, mol ini dibagi dengan ini dengan total, yang ini juga dibagi dengan totalnya. Yang ini dibagi total, paham nggak? Oh, paham Bu. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada yang belum paham? Kalau belum paham nanti ulang lagi. Ada nggak yang belum paham? Tanya aja kalau yang belum paham. Karena nanti susah kalau belum paham masuk ke berikutnya. Udah paham semua ya? Nggak perlu Ibu ulang lagi? Ini udah, ya bisa kalian lihat di sini ya. Ini udah benar kalian ini. Ini ada masalah. Ini plus ya, ini harusnya. Ini plus. 24 ini plus. Ya. Ini plus. Nih, coba kalian perhatikan lagi karena untuk mau ngangkat ke berikutnya nanti yang ini repot yang alirannya lebih banyak ya yang multi unit ya.
Ini paham semua ya berarti ya. Mulai runut dalam membuat persamaan untuk mengetahui berapa produk yang dihasilkan, komposisi produknya ya. Jadi ini C2H6 sisa itu sama dengan awal dikurang yang bereaksi pada reaksi 1 dikurang dengan yang bereaksi pada reaksi kedua. Kemudian yang C2H4 dalam produk itu sama dengan mula-mula C2H4 mula-mula ditambah dengan karena dia produk ya, dia kan sebelah kanan ya produk, sebelah kanan tanda panah, berarti dia ditambah dengan yang bereaksi kan membentuk C2H4, berarti ditambahkan tambah E1. Kemudian NH2 sama NH2 mula-mula ditambah dengan karena dia menjadi produk di reaksi 1 ditambah dengan banyaknya reaktan yang bereaksi pada reaksi 1 dikurang dengan karena dia jadi reaktan di reaksi 2 kurang dengan banyaknya reaktan yang bereaksi pada reaksi kedua. CH4 karena dia menjadi produk hanya menjadi produk dan hanya ada pada reaksi yang kedua, maka metan awal ditambah dengan metan yang terbentuk. Metan yang terbentuk sebanyak apa? 2 dikali banyaknya reaktan yang bereaksi pada reaksi kedua. Jadi ini kan stoichiometri. Kemudian kalau inert tetap sama. Kemudian kita lihat diketahui konversi etana 0,501, maka kita bisa mencari tahu berapa yang tidak terkonversi, karena yang terkonversi hanya 0,501, berarti yang tidak terkonversi, nah ini salah ini. Sorry. Ini harusnya 85, ya. 1 dikurang 0,501 kali 85. Kenapa 1? Karena kan ini kalau dia terkonversi semua kan berarti 100% ya. Nah sekarang yang terkonversi hanya 0,501 ya, berarti kita kurangin yang tidak terkonversi berarti sekitar 0,489 gitu ya. Nah kaliin dengan molnya, yang tidak terkonversi segini, berarti yang tidak terkonversi ini masuk sebagai produk ya. Nah, kemudian kita masukkan persamaan ini, ya. Udah dapat 42,41, masukkan ke persamaan 1. 42,41 sama dengan 85. Yang mula-mulanya kan diketahui 85 mol, dikurang dengan E1 dan E2. E1, E2 belum kita ketahui. Sekarang untuk kita bisa mengetahui dengan kita mendapatkan informasi terkait dengan yield etilen. Ya, yield etilen produk yang diinginkan per reaktan kunci ya, jadi mol C24 yang diinginkan ini ya, kerusakannya per mol C2H6. Kalian tinggal masukkan ya, karena di sini diketahui yield etilen itu 0,471, berarti tinggal kalikan ya, kali dengan mol C2H6 ya, dapat ini, masukin lagi ke persamaan yang kedua ya, persamaan kedua karena ini nggak ada, ini 0, maka kita bisa mencari E1 nya dapat, kita masukkan ke persamaan 6 ini, persamaan 6 tadi. E2 nya dapat, nanti kita bisa mengetahui berapa jumlah ini H2, CH4 dan ini. Ini memang sudah diketahui dari awal ya. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita istirahat dulu ya. Istirahat 15 menit ya. Kalau mau sholat, silakan sholat dulu. Nanti kita